wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam solidaritas. Samsul. Semangat semua ya. Semangat. Kang Erwin gimana kabarnya? Kabar baik alhamdulillah. Biasa. Cager. Cager. Jaga. Wahyudi. Saya Mas Prima. sehat Pak. Kang Thomas. Khair. Luar biasa. Ini wajahnya semua cerah-cerah semua. Puasanya masih lancar ya? Nggak batal setengah hari kan? Saya pertanyaan ke anak kecil aja ya. Baik, Bapak-Bapak sekalian, alhamdulillah terima kasih atas kehadirannya. Saya sangat berbahagia pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu. Ini dalam rangka diskusi bersama calon ketua umum GEC periode 2023-2026. Alhamdulillah pada periode ini ada 5 calon nih ya. Ada 5 calon yang mencalonkan untuk menjadi calon ketua umum. Dan ini hal yang menggembirakan. Kenapa? Karena regenerasi kita di Serikat ini berjalan dengan baik gitu ya. Jadi dari DPD bisa meneruskan jenjang karirnya di pusat ya, DPP. Justru kita akan bingung kalau tidak ada yang mencalonkan. Jadi ini hal yang sangat menggembirakan. Bapak-bapak yang kami hormati, Serikat Pekerja atau Serikat Buruh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 dan Undang-Undang 13 2003 Pasal 1 Ayat 17. Serikat Pekerja atau Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja, buruh, dan keluarganya. Jadi Bapak-bapak salah satu di sini insya Allah nanti yang akan terpilih menjadi Ketua GEC 2023-2026 yang bebannya luar biasa berat. Jadi saya berterima kasih. Saya mewakili para anggota GMF yang jumlahnya sekitar mungkin 4.000 anggota ini mengucapkan terima kasih. Bapak-bapak berani tampil ke depan untuk memikul ya undang-undang ini dan mensejahterakan kami ya anggota beserta keluarganya. Sekali lagi kami mengapresiasi. Bapak-bapak yang kami hormati, bahwa GEC itu berdiri dari tahun 2003 ya. Sampai saat ini sudah sekitar 7 ketua GEC ya. Dari mulai Pananang TB ada 2 periode. Lalu ada Pak Dedi ya, Pak Adi Suwarso 1 periode, ada Pak Dedi Mardianto, lalu ada Pak Makrus 2 periode, lalu ada Pak Budi Cahyono yang sekarang masih menjabat, dan siapa nextnya kita nggak tahu ya. Yang jelas yang kami pahami bahwa setiap pemimpin ada zamannya, setiap zaman ada pemimpinnya, dan Allah yang sudah menentukan siapa yang nanti akan menjadi pemimpin. Berikutnya teman-teman atau para calon ketua umum GEC, insya Allah tahun ini 2023 GEC menginjak usia yang ke-20 dan tentu ini akan semakin matang lah ya, semakin matang dari tahun ke tahun. Lalu insya Allah pada kesempatan kali ini ada 2 sesi ya, 2 sesi obrolan kita. Sesi pertama tentang profil, lalu ada tentang visi, misi, dan program. Ya. Pertama kita kenalan dulu ya, dari nomor urut 1. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama terima kasih kami ucapkan kepada panitia yang sudah membuat ataupun memplanningkan podcast ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya nama Erwin Yulistian. Kalau nomor pegawai di GMF 5318550, nomor anggotanya 244041 kalau nggak salah. Terus bekerja di GMF, saya masuk GMF itu tahun 2002 Pak. Tahun 2002 pertama di Ejisong saya selama 14 bulan. Terus kejadian ITPU di GMF, kita diberhentikan. Kemudian setelah ITPU line maintenance perlu
mekanik. Kami direkrut tahun 2003 sampai dengan 2005 itu 2008 saya dan teman-teman satu angkatan sebagai PKWT ataupun outsourcing. Setelah 2008 diangkat pegawai sampai dengan saat ini. Jadi dari pegawainya 2008 sampai dengan saat ini. Tapi masuk GMF-nya sendiri dari 2002. Kemudian saat ini saya bekerja di Dinas Line Maintenance sebagai di Station Affairs, ngurusin rumah tangganya outstation pabrik, dan juga plus membantu teman-teman di Cengkareng untuk support kebutuhan mereka gitu. Terus kemudian saya tinggal di Jakarta Timur di Duren Sawit di Pondok Bambu. Tiap hari pulang pergi ke sini, terus istri 1 anak 2 gitu. Kalau untuk pengalaman kerja ya dari tahun 2002 sampai dengan saat ini, di Aging Shop pernah, terus juga di line maintenance dari helper sampai dengan saat ini, terus pernah di IT juga, terus di Swift ya sama bareng Pak Wahyudin, terus juga di Project Capability ATR pada saat 2014 Garuda membeli pesawat ATR, kita ataupun kami satu tim diberikan amanah untuk men-set up ATR. Baik. Gitu. Terima kasih Kang Erwin. Selanjutnya Pak Budi, mohon lebih singkat nama, dinas, unit, job title. Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih sekali lagi kepada panitia sudah memfasilitasi bahwasanya hari ini diskusi antar calon ketua umum yang alhamdulillah tadi juga disampaikan juga kepada moderator bahwasanya animo dari luar biasa animo untuk menjadi ketua umum GC, dan saya pribadi juga ucapkan terima kasih untuk semuanya, baik calon ketua umum dan juga panitia dan juga semua pihak yang terlibat untuk acara pemilihan ketua umum periode 2023-2026. Nama saya Budi Cahyono, keluarga saya satu istri, 2 anak. Saya bekerja di Dinas Aerobody TJ untuk capability maintenance pesawat. Saya punya A320 dan juga CRJ 1000 untuk GA, dan seorang kalau untuk karir engineer saya seorang runner performer dan juga release man. Jadi ya alhamdulillahnya saya diberikan kesempatan untuk berkarir dan juga belajar banyak di GMF dan juga di GSC untuk mengetahui pengalaman dari organisasi. Alhamdulillahnya dari 2011 saya masuk di 2010 di GMF dan mulai berorganisasi GSC mulai 2011 sampai dengan saat ini berkarir di unit, dinas, DPD, dan juga alhamdulillahnya untuk periode 2019 sampai dengan saat ini diberikan amanah sebagai ketua umum GSC. Terima kasih atas perkenalan saya. Secukupnya Mas. Terima kasih. Baik, makasih Pak Budi. Berikutnya Pak Wahyudin, persilakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya perkenalkan, nama saya Wahyudin. Masa kerja saya sekarang ini mungkin mencapai 30 tahun ya. Wih, paling Senior mungkin di antara bapak-bapak Siap. calon di sini ya. Tapi mungkin saya coba ingin meramaikan lah ya kondisi ini supaya bahwa ada semangat dari orang-orang yang senior untuk ikut mencalonkan sebagai ketua serikat. Ya, saya sekarang ini bekerja di Quality Assurance and Safety, dan posisi saya sekarang merupakan senior manager untuk quality control shop and receiving inspection. Jadi membawahi QC di shop, di komponen shop,
engine shop, dan receiving material inspection. Dan kebetulan juga saya udah beberapa kali muter ya, maksudnya dalam jabatan di quality assurance itu. Pertama saya menjabat di posisi SM di engineering, ya engineering services, dulu masih dipecah. Jadi sekarang ini ada namanya TQA yang kemudian bergabung dengan TQM yang material auditing ya. Jadi sekarang material auditing dengan engineering auditing itu menjadi satu, menjadi TQA. Jadi saya sempat di TQA, kemudian journey saya ke shop di TQC, auditing juga untuk auditing komponen, yang sekarang digabung, yang TQC sekarang juga membawahi engine dan komponen. Dan kemudian terakhir itu di posisi kemudian di base maintenance, di auditing base maintenance ya, yang meliputi TB, TJ, TL, dulu masih ada TN ya, termasuk TN juga waktu itu juga bagian dari audit tempat kami ya. Dulu masih TB, saya belum mengalami TJ, masih jadi satu namanya jadi TB. Nah itu pengalaman dari saya, dan mudah-mudahan ini cukup ya buat perkenalan dari profil saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wazir. Berikutnya nomor 4 Mas Prima, silakan. Baik Pak, terima kasih Kak Nopik. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Prima Angga Pradipta. Saya berdinas di Hanggar 3 di TBK 2. Sebelumnya saya masuk ke GMF 2006, masuk di gerbongnya BAM Accelerate yang 3 bulan. Setelah itu diangkat di 2010 di unit TBR, Pak. Saya di unit TBR, muter-muter di TBR sampai 2016 akhirnya ada di TBK Wet Body Hanggar 3 sampai sekarang. Saya mulai berorganisasi di GEC itu di sekitaran tahun 2014 sampai sekarang, alhamdulillah lanjut terus. Saya punya 1 istri dan 2 orang anak yang insya Allah udah siap dengan segala resikonya Pak, karena diajakin Pak Budi terus pulang malam terus untuk GEC ya. Itu aja sedikit Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prima. Berikutnya Pak Komar, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Komar Khairi, unit TQH. Yang dulunya sebelumnya di TQ saya di produksi TJ. Dulu produksi, sekarang jadi polisi di TQ Quality. Saya diangkat pegawai tahun 2020 bulan Juni. Alhamdulillah sudah hampir 13 tahun kita bekerja di GMF, dan alhamdulillah sekarang saya sudah mempunyai istri dan 4 orang anak. Nah, itu salah satu penyemangat saya untuk terus menyebut rezeki di GMF. Ini salah satu ladang saya untuk mencari rezeki. Dan saya tinggal di Kutabumi, Pasar Kemis. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas perkenalannya Bapak-bapak. Ya, pertanyaan pertama tentang yang ringan-ringan dulu. Ya. Di tengah tadi Bapak-bapak bekerja ya di GMF, ya. Terus dengan keluarga juga aktivitas gitu. Ini Bapak-bapak punya hobi apa nih? Dari Kang Erwin gitu. Hobinya apa Kang Erwin di rumah? Kalau di rumah hobinya nukang Pak. Oh, nukang. Nukangan majikan. Maksudnya saya punya hobi pertama otomotif, senang motor-motor jadul. Oke. Terus juga ada apa namanya, kalau organisasi
hobi sih, karena di rumah juga jadi pengurus RT ya. Oke. Terus yang paling ini sih otomotif sih Bang. Saya sering ngotak-ngotik di rumah, punya mobil tua, jadi tiap hari ada aja yang apa yang harus diikuti gitu. Oke. Kalau hobi sih otomotif, olahraga hobi juga, olahraga hobi. Cuman sekarang ini karena sudah punya kesibukan lain agak terbengkalai gitu. Oke. Dulu sering futsal, main bola gitu kan, sekarang udah mulai berkurang. Pantesan terlihat ya. Iya benar, jadi buka. Oke, makasih Iya. Kang Erwin. Itu dah. Kang Erwin, hobi otomotifnya bongkar-bongkar ya. Bagaimana dengan Pak Budi? Hobinya apa nih Pak Budi? Oh ya, terima kasih. Kalau hobi sebagai anak milenial ya hampir-hampir sama lah. Tapi kalau untuk yang sering kita geluti sebenarnya saya lebih hobi ke cinta alam, Pak. Oh, Jadi betul. kemarin juga kita bikin komunitas buat camping ya, Pak Opik ya, alhamdulillahnya meskipun partisipasinya kadang konsisten atau enggak ya, itu sebenarnya salah satu hobi yang mungkin di luar rutinitas pekerjaan yang menurut saya sih menarik gitu. Kenapa menarik ya, karena di situ kita bisa mengenal banyak teman-teman baru, mengenal banyak orang, dan juga tadabbur alam lah, intinya seperti itu. Dan di tengah-tengah itu biasanya kita ya di menghilangkan kejenuhan ataupun apa ya, sering ya baca buku sih Pak, tapi ya kalah hobi sama cinta alam sebenarnya. Tapi kalau baca juga sering, karena tuntutan pekerjaan dan juga tuntutan pendidikan kan kita juga perlu, karena kita harus terus berkembang, terus belajar dimanapun kita berada, ke siapapun, kapanpun ya, itu sebenarnya tuntutan hidup yang harus dijalani aja. Tapi kalau untuk hobi ya sebenarnya naik gunung. Nah, gunung asli Pak ya? Iya, gunung asli. Baik. Ya, berikutnya Pak Wahyudin nih. Hobinya apa nih Pak? Selain aktivitas kerja nih Pak. Ya kalau dulu itu hobi olahraga, hampir semua olahraga ya saya coba tekunin sebenarnya. Tapi satu yang sampai mencapai profesional waktu itu sepak bola. Sepak bola. Jadi waktu itu ada tim GMF khusus ya, sampai tanding keluar kemana-mana itu dulu di Bapak sebagai sepak striker? bola. Saya di spill, Spill. back terakhir ya. Pemain terakhir. Kecil bola tapi pemain terakhir Weh. waktu itu. Jadi justru pergaulan itu muncul sebenarnya dari sepak bola, karena sepak bola itu sebenarnya kan yang paling merakyat ya, olahraganya paling banyak. Tapi saya juga dalamin bulu tangkis, tenis meja gitu ya. Cuma nggak sampai inilah gitu ya. Intinya hobi olahraga lah. Oke, Tapi olahragawan ini. yang sampai jenjang profesional itu ke sepak bola. Sepak bola ya. Oke, Waktu itu baik. sempat di UMS 80 dan itu Warnagung, sempat Luar di biasa. Liga ya. Oke, baik Pak Wahyudin, luar biasa nih ya, karir bolanya nih. Sekarang nggak lagi. Menyesuaikan. Menyesuaikan. Sekarang bawa bola tuh. Diperlukan sudah bawa bola ya. Belum gantung Baik. sepatu kan Pak? Belum. Baik. Kalau masih nafsu, kalau ada nafsunya doang tapi tidak. Baik, makasih Pak Wahyudin. Berikutnya Mas Prima. Apa nih hobinya nih Mas Prima nih? Hobi saya apa ya? Ya. Jadi saya hobinya cuma sebenarnya buat lepas stres aja kan. Saya olahraga nembak. Nembak. Peluru asli. Kadang peluru asli kalau lagi punya duit. Wah, ini ngeri nih. Ngeri nih. Kalau lagi punya duit peluru asli. Kalau untuk setiap harinya sih paling pakai minus ya. Jadi kebetulan kita juga di GMF kan dari 2016 saya coba bikin klub nembak yang anggotanya juga teman-teman juga. Jadi memang nggak banyak, cuman ada, dan alhamdulillah untuk di Kota Tangerang klub kita eksis kan. Oke. Jadi teman-teman di GMF ini juga jadi pemain juga. Jadi Salah satunya tuh Mas Eko ya. salah satunya Mas Eko. Iya. Paling itu sih, Oke, nembak ya jadinya. nembak. Oke, paling rutin. Oke, makasih Mas Prima. Berikutnya Mas Komar. Hobinya apa nih Mas Komar? Hobi saya itu banyak, tapi yang fokus itu cuma satu. Setelah pulang kerja, atau yang fixnya ada fix, kita ngajar.
Ngajar. Iya. Ngajar apa Salah Ustaz? satu hobi. Ngajar apa Ustaz? Ngajar orang yang mana dia nggak bisa baca, kita jadikan bisa baca. Itu memberantas buta huruf Al-Quran. Karena ini adalah salah satu Luar biasa. salah satu Mengajar. aset Masya dan Allah. salah satu pahala, dan menurut saya dalam multi level marketing yang tidak akan terputus sampai saya wafat. Luar Salah biasa satu sekali. yang sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan Konsisten ya. konsisten. Itu yang salah satu hobi yang saya senangi. Luar biasa. Karena selain manfaatnya dan kedepannya itu insya Allah membawa keberkahan buat saya. Luar biasa. Baik. Terima kasih Pak Komar ya, hobinya mengajar luar biasa. Oke, Bapak-bapak, berikutnya ya. Ketika Bapak-bapak memutuskan untuk mendaftar ya sebagai Caketum GEC 2023-2026, apa reaksi istri dan anak-anak keluarga Anda? Ya, dari Mas Komar dulu, tadi kan dari sini. Reaksi itu lucu. Wah, lucu. Ini anggota GEC itu apa? GEC. Kalau nama istri nggak tahu kan GEC itu apa? Ya kan? Cuma baca aja GEC itu apa? Oh, ini anggota, ini apa kayak serikat kerja. Sebenarnya saya juga nggak mengajukan, dari rekan-rekan yang mengajukan. Ya mau nggak mau saya harus berangkat karena ada titipan dari teman-teman bahwa sampean punya sesuatu lah yang harus bisa bermanfaat buat orang lain. Ya apa, ya saya nggak bisa menolak. Setelah saya kasih tahu seperti itu ya istri paham, karena terbiasa saya tinggal dimanapun ketika ada jadwal istri pun paham. Nah apalagi ada yang seperti ini, nah insya Allah dia mensupport. Wih, luar biasa. Jadi istri, anak-anak support ya. Support semua. Support ya luar biasa. Siap nggak pulang siap. Dua. Karena kan kita sering juga dinas nggak pulang 2 hari 3 hari Iya. ya support. Kalau nggak support gimana? Lebih baik mati daripada apa? Matu beda. Oh, beda. Oke, makasih. Berarti istri support ya. Luar biasa. Mas Prima, gimana reaksi istri pertama kali? Reaksi istri kaget sih sebenarnya. Di awal kaget. Ketawanya biasa kalau saya lagi tidur, kadang kan istri suka buka-buka HP ya. Tadinya saya udah sempet janji sama istri sebenarnya. Jadi saya di klub nembak, saya ketua klub di Perbakin Kota Tangerang, saya juga pengurus. Di GC kemarin kan juga sampai saat ini saya masih ketua DPD gitu kan. Terlalu banyak kegiatan yang mengharuskan saya memang nggak di rumah. Nah, Awal-awal istri ada sedikit apa ya, bukan protes, sebenarnya cuma bertanya aja, emang kamu nggak pengen pulang, nggak pengen lama di rumah gitu. wah. Awal saya udah janji Kang, mungkin ke depan Perbakin saya tinggal, di GIC saya mundur dulu, saya fokus ngurusin klub aja. Tapi ternyata kondisi berkata lain. Jadi ya mau nggak mau saya, karena teman-teman sudah nyuruh maju, sebenarnya nasib saya sedikit sama Mas Omar. Jadi Didorong ya. didorong, Oke. makanya ya istri saya akhirnya ngerti lah. Oke, istri. Support juga. Support ya. Udah sering nggak pulang. Wah, sekalian nggak usah pulang. Nggak usah pulang. Baik Mas Prima, makasih. Oh ini gimana istri ini? Keluarga. Ya, sebenarnya setelah saya ceritakan ini kan sebenarnya bukan hal yang baru pertama kali. Waktu itu kan saya juga udah sempat dulu zamannya Pak Nanang itu, saya udah merit waktu itu jadi korlap ya. Sempat malah hampir seminggu nginep gitu. Dia tahu lah konsekuensi organisasi. Dulu kan juga saya pernah waktu SMA itu megang kayak itu apa namanya, kelompok ilmiah remaja lah gitu, kayak grup gitu. Itu kalau penelitian juga bisa lama gitu. Dan dia tahu konsekuensi kalau orang ikut organisasi gitu ya. Dia bilang selama itu untuk kebaikan silakan aja. Cuma itu aja sih pesannya. Ya nggak ada yang lain sih. Yang penting dia tahu status kita gitu. Mau ada di kantor kah, atau lagi di luar atau apa. Oke, baik. Termonitor lah gitu. Jadi istri bapak support ya? Iya, dan tidak melayap kemana-mana gitu. Itu kan yang penting kan. Statusnya harus jelas gitu. Baik. Makasih Pak Wahidin. Jadi istrinya juga support ya keluarganya. Pak Budi gimana ya Pak Budi?
mencalonkan lagi untuk periode kedua nih. Gimana istri dan anak-anak ini? Ya, terima kasih. Intinya sih kalau dari keluarga tetap support karena kemarin juga kita udah melaksanakan amanah hampir 3 tahun. Jadi istri ya otomatis adalah orang yang pertama kali kita kasih tahu karena resiko di balik kita menjabat di serikat itu kan pasti ada. Dan notabene nanti resiko terburuk pun juga berimbas pada keluarga. Jadi kita harus menginfokan pertama ke keluarga dan alhamdulillahnya setelah kita jelaskan seperti yang dijelaskan teman-teman tadi bahwasanya selain kita mencari nafkah di GMF ada peluang untuk melaksanakan amanah untuk mencari amal jariah kan gitu sebagai kalau istilahnya itu pejuang kesejahteraan itu kan tadi juga Pak Opik sebagai moderator berulang kali menyampaikan bahwa terima kasih telah memperjuangkan dan terima kasih dari orang-orang ataupun anggota ataupun pegawai-pegawai itulah yang memotivasi kita dan juga keluarga. Kalau keluarga kembali lagi selama itu ya Bapak yakin dan Bapak percaya ini untuk kebaikan selain dunia dan akhirat silakan itu aja sih. Oke, makasih. Jadi istri support lah. Support. Luar biasa. Kang Erwin, bagaimana istri? Kalau saya, istri dan keluarga yang lain support juga, karena saya juga di GSC bukan baru pertama masuk daftar anggota itu 2012 kalau nggak salah. Terus pengurusan pusat dari Pak Makus periode pertama. Terus juga istri juga sudah tahu kegiatan-kegiatan di GSC dan juga seperti halnya teman-teman yang lain sebagai engineer juga saya juga sering nggak pulang juga, kadang-kadang di skate cuma 2 hari 14 hari ya Mas Komar ya. Tiba-tiba ya saya B ya lah kayak gitu. Dan kalau dari sisi pahit-pahitan istri ditinggal, mungkin saya pernah punya pengalaman. Mohon izin saya ceritakan sedikit. Mau liburan udah di kereta, saya ditelepon harus berangkat ke satu daerah karena ada pesawat AOG. Itu saya ngomong ke istri bahwa kamu harus pulang dengan anak, bertiga dengan anak, saya harus turun lagi. Untuk masih di stasiun Gambir, saya turun lagi berangkat. Artinya apa? Itu pun motivasi saya kenapa daftar ke jadi ketua umum ya, bahkan calon ketua umum waktu itu. Artinya mungkin atas dasar juga diskusi dengan teman-teman di line maintenance bahwa ayo kita ikut berpartisipasi, ikut menjadi pemain, jangan hanya penonton. Mudah-mudahan dengan kita bermain dalam hal kalau ibarat permainan bola ada goals yang bisa kita cetak gitu. Itu intinya, keluarga siap support. Siap, mantap. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong ya untuk semuanya. Kenapa saya nanya ini, memang ini peran istri dan anak-anak itu sangat penting. Kita sudah bekerja dari pagi sampai sore, ada yang 2 shift, 3 shift. Istri dan anak butuh kehadiran seorang ayah gitu. Dan konsekuensi berorganisasi tentu ada waktu yang harus diambil jatah mereka gitu kan. Nah ini ketika istri support, nah ini udah luar biasa. Saya senang mendengarnya, bapak-bapak, istri dan anak-anak bisa support ya, seperti itu. Ini luar biasa. Baik, bapak-bapak, berikutnya adalah untuk visi misi para audiens sekalian bisa langsung lihat di IG GEC ya, GEC official. Di situ visi misi tiap calon sudah lengkap ya. Jadi langsung saja di sana. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa latar belakang dan alasan yang mendasar ya sehingga Anda percaya diri ya dan memutuskan untuk menjadi GSC 1 di periode 2023-2026. Jadi apa latar belakang dan alasan mendasarnya apa sehingga Anda confident sekali nih gitu. Selain tadi didukung gitu, apakah ada alasan lain? Silakan, siapa aja yang mau dulu. Ya, langsung saya. Silakan. Boleh ya? Boleh ya. Kenapa saya walaupun didukung saya tetap maju? Karena saya luar biasa. Ada beberapa sesuatu yang kurang pas terkait aturan-aturan yang ditabrak dari PKB, terus banyak
kesejahteraan teman-teman yang masih terhambat karena tadi mungkin kurangnya komunikasi ya, mungkin ini penilaian saya saja, komunikasi antara kita sebagai serikat dengan manajemen, karena sebelumnya semua serba bypass dan seakan-akan nggak ada yang namanya serikat. Jadi tujuan saya itu ingin meluruskan kembali fungsi serikat terhadap karyawan dan komunikasi dengan manajemen biar berjalan lancar, tidak seenak sendiri. Kita punya acara sendiri, manajemen punya acara sendiri, dan akhirnya bertabrakan semuanya. Dan seakan-akan kita pun nggak dianggap. Jadi tujuan saya ingin mengembalikan lagi komunikasi yang bagus terhadap antara serikat dan manajemen, bisa alignment dan bisa kerjasama secara baik. Mungkin itu yang menjadi latar belakang saya ingin maju dan dari dukungan itu. Cukup. Oke, terima kasih Mas Komar. Dari yang lain silakan, siapa yang mau berikutnya? Mau enggak? Mungkin saya Mas Kang Urip. Prima. Silakan Mas Prima. Jadi gini, di TB awalnya dari TB banyak pengalaman. Jadi ada case yang memang berangkatnya dari TB, tapi memang ketika saya cari bagaimana menyelesaikannya, ya nggak bisa kalau cuman diam di TB gitu. Aturan besarnya yang harus memang dibenahi. Ada ketika kita masih hanya menjadi bagian kecil, ini akan hanya menjadi greget. Kok ini begini. Nah, makanya ketika saya ada dukungan dan memutuskan maju, pada akhirnya ini yang salah satu alasannya. Salah satu alasannya adalah ada beberapa pembenahan yang memang nggak bisa dilakukan di TB. Ketika saya hanya diam di dinas, kayaknya kalau saya menunggu dari ketua-ketua yang akan jadi gitu, ini kayaknya bisa menjadi lama kali ya. Makanya akhirnya saya nyalon, dan yang alasan keduanya sebenarnya sama, hampir mirip lah sama Mas Komar ya. Ada pola komunikasi yang menurut saya antara GC dengan manajemen ini terlihat di permukaan itu kurang ganteng lah. Makanya ada sedikit yang saya pikirkan adalah bagaimana cara merubah ini. Baik. Itu aja juga. Ya, terima kasih Mas Prima. Berikutnya siapa? Silakan. Terserah. Oke, Kang Erwin, maka. Kalau ditanya tujuan ataupun apa yang menyebabkan saya semangat untuk nyalon gitu ya, kalau bahasa generalnya nyalon, pertama yang jelas ada dukungan dari dinas saya sendiri, dinas TL. Terus kemudian apa tadi yang saya katakan bahwa mungkin udah saatnya kita menjadi pemain, bukan hanya penonton. Karena di TL pun ketua umum di TL itu terakhir Pak Adi Suarso. Walaupun Pak Makrus juga dulunya di line maintenance, tapi pas beliau menjabat tuh beliau dari Teki. Itu terus yang kemudian menjadi penyemangat lagi adalah saya punya visi dan misi yang mana tadi disampaikan oleh moderator, bisa dilihat kembali di Instagram. Tapi kalau dalam hal saya coba simpulkan bahwa pertama, saya punya tujuan untuk membawa serikat pekerja ini ataupun GSC ini ke kemandirian dan juga profesional dan juga terpercaya. Yang mana tujuannya yaitu untuk
kesejahteraan anggota dan juga keluarganya sesuai dengan amanat undang-undang kan gitu. Nah, itu yang menjadi semangat. Yang terakhir tadi saya sudah sampaikan, keluarga sudah mendukung, teman-teman sudah mendukung, terus minta izin ke atasan juga mendukung, dan juga saya pikir saya juga punya punya plan untuk komunikasi dengan baik antara manajemen dan serikat, karena saya punya tagline sinergi dan kolaborasi untuk mencapai tujuan. Itu kira-kira. Terima kasih Mas Erwin. Berikutnya Pak Budi. Pak Budi atau Pak Wahyudi, silakan. Kita kan mau berdiri saya. Ya udah. Pak Wahyudi, mana Pak Wahyudi? Terima kasih Pak Moderator. Jadi memang apa yang mendasari mendorong saya untuk mencalonkan sebenarnya ada beberapa hal yang saya melihat memang mungkin dari kepengurusan awal sampai mungkin yang sekarang kita belum bisa mendorong terkait optimalisasi bisnisnya GMF. Karena kalau bicara dengan GMF sendiri sebagai entitas dalam MRO, itu sebenarnya kompetitornya agak susah. Secara bisnis itu kita sangat kuat, dan itu artinya kalau bisnis kita kuat, kesejahteraan itu harusnya lebih baik dan harusnya lebih bagus. Ya. Nah, ada beberapa hal yang memang harus kita sikapi dengan bisnis GMF. Nah, ini yang mungkin harusnya kita sebagai partnership daripada manajemen harus lebih kuat lagi untuk mendorong itu ya. Karena tadi ya macam-macam bisnis yang nggak proper, artinya mungkin bukan nggak proper, artinya bahwa bisnis itu tidak terlalu menguntungkan gitu ya. Nah, di season itu harus ada balancingnya itu kita gitu. Nah, pada saat itu bisa kita capai, maka tadi tujuan kami adalah kita menuntut masalah kesejahteraan. Jadi target saya adalah kita dorong itu dulu terhadap optimalisasi manajemen, bagaimana manajemen atau bagaimana perusahaan ini bisa mengoptimalisasikan capacity dan kapabilitasnya gitu ya. Karena kita ini kan mempunyai 80 approval customer di seluruh dunia termasuk Indonesia. Artinya captive market kita itu sangat besar gitu. Jangan sampai ini merosot gitu ya. Malah kita kan kehilangan peluang. Nah, itu tujuan saya sebenarnya sih. Lebih bagaimana kita ikut membantu mendorong perusahaan supaya bisa optimal dalam hal pendapatan, karena kompetitornya GMF sendiri menurut saya kalau untuk lokal atau domestik itu nggak ada lawan gitu. Baik di internal maupun di eksternal, artinya dengan stakeholder yang lain ya, baik dengan authority maupun itu sih. Baik, terima kasih Pak Wahyudi. Terakhir Pak Budi, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Moderator. Alasan saya yang kuat kenapa saya mencalonkan kembali ya, karena menurut saya pribadi, ini juga kemarin saya sampaikan juga kepada tim backup ADRT, bahwasanya kepemimpinan di serikat yang 3 tahun menurut saya kurang. Kenapa saya bilang kurang? Karena kesibukan ataupun plan yang kita buat selama 3 tahun itu belum dapat mencakup semua aspek ataupun visi yang kita canangkan gitu. Kenapa saya bisa bicara seperti itu ya, karena saya merasakan sendiri. Di tahun pertama saya menjaga cohesiveness antar internal anggota. Di tahun kedua kita menjaga selain cohesiveness dengan internal, kita menjaga relasi dengan afiliasi. Dan goalnya sebenarnya di tahun ketiga. Namun di tahun ketiga itu biasanya karena termin kita cuma 3 tahun, kita akan sibuk di pemilihan dan juga persiapan musyawarah besar. Makanya di ADRT kita juga kemarin saya sampaikan bahwasanya tolong kalau memang kita untuk GC yang lebih baik, waktunya diperpanjang. Kalau tidak, oke lah, kita untuk menghindari kita agar kita jadi seburar di serikat yang tidak bisa terbagi, enggak, itu bukan spirit kita, bukan seperti itu. Tapi organisasi kita harus terbentuk dengan secara matang gitu. Menurut saya 4 atau 5 tahun itu baru bisa terbentuk regenerasi dan juga komunikasi yang baik dan juga pola-pola yang
antara serikat dan juga manajemen yang saling kompatibel ataupun saling kolaborasi itu tadi. Jadi waktu 3 tahun ini menurut saya masih agak-agak kurang. Meskipun nanti saya tidak terpilih pun saya nggak masalah, tapi saya akan memperjuangkan bahwasanya di anggaran dasar kita dirubah kalau bisa 4 atau 5 tahun seperti itu. Baik, Terima kasih. terima kasih Pak Budi. Oke, pertanyaan berikutnya teman-teman, ya, bahwa kami sudah atau teman-teman anggota juga sudah melihat visi misi Anda, gitu ya. Pertanyaan berikutnya, seyakin apa Anda bahwa visi misi Anda dapat terwujud dalam waktu 3 tahun ke depan? Seyakin apa? Dan mohon dijelaskan, silakan. Saya dulu, Kang. Ya, Ya, baik, terima kasih. Eh, untuk mewujudkan visi misi selama 3 tahun, tentunya pertama yang harus kita ataupun ketua umum lakukan ataupun ada di pemikirannya adalah ada namanya planning untuk 3 tahun ke depan seperti apa. Nah, kalau saya pribadi untuk mewujudkan itu, pertama saya menggrab sesuai dengan program kerja ada namanya mendengarkan suara anggota. Nah, suara anggota tersebut akan kita tampung, terus kita buatkan program. Nanti ada mungkin 1 tahun pertama program apa yang mau kita jalankan, tahun kedua dan tahun ketiga seterusnya. Terus yang kedua, tadi ada punya program. Yang kedua adalah kita harus punya tim yang solid. Artinya solid itu tim yang bisa diajak kerjasama, tim yang punya kemampuan sesuai dengan tupoksinya, yang mana nanti ketua umum itu bisa mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan yang memang ketua umum tidak 100% ataupun harus selalu ada di tempat. Tentunya sebagai ketua umum ada tugas-tugas yang lain yang mana harus dikerjakan selain daripada menjalankan program kerja. Nah, program kerja tersebut jika tim itu sudah solid dan sudah sesuai dengan tupoksinya, maka insya Allah program kerja tersebut akan berjalan dan juga nanti akan dimonitor, ada monitoringnya kan gitu. Jadi plan di check actionnya itu seperti apa, nah, sehingga di akhir periode kepengurusan harapannya semua itu sudah bisa tercapai seperti itu. terima kasih Kang Erwin. Siapa lagi? Silakan. Seyakin apa Anda bahwa visi misi Anda dapat terwujud dalam waktu 3 tahun ke depan? Bagaimana cara mewujudkan? Ya. Boleh lah. Oke, Pak Komar. Saya yakin apa? Saya yakin matahari terbit sebelah timur itu tiap hari, insya Allah seperti itu ya. Karena kita harus optimis. Karena sesuatu terjadi karena keoptimisan kita. Karena apa yang kita pikirkan bagus, insya Allah bagus. Jadi sesuai dengan visi dan misi saya pun ya sama. Dari dorongan dari teman-teman, saya itu salah satu support. Kalau masalah program-program kerja, misalnya itu juga sudah dibahas, dan program kerja-kerja itu sudah ada, tinggal kita menjalankan. Karena kita semua tim kan bergerak sudah menanyakan apa yang diinginkan tiap-tiap unit. Nah, itu sudah ada programnya dan insya Allah kita tinggal menjalankan. Selain itu yang membuat saya optimis, karena kita dari awal sudah dipandu bahwa ini sudah ada nih, tinggal kita sudah ada relnya, tinggal kita jalan dan ada tujuannya ini, tinggal kita ntar progresnya apa, kita usahakan semaksimal mungkin. Karena insya Allah dengan adanya tim yang solid, dia emang benar-benar tim yang punya kapabilitas di dalam tugasnya masing-masing, insya Allah semua akan bisa berjalan dengan lancar. Intinya kita tetap optimis seperti terbitnya matahari itu. Terima kasih Pak Komar. Ya. Berikutnya silakan. Siapa dulu? Oke. Soalnya udah ngeliat saya masuk.
Ya sebenarnya kalau saya lebih realistis ya dengan program visi dan misi bagaimana mencapai itu. Jadi memang sudah kita buatkan juga program jangka panjang dan jangka pendek ya. Tapi hal-hal sebenarnya potensialnya itu sudah terlihat lah gitu ya. Potensialnya sudah terlihat, artinya opportunity-nya udah ada gitu. Jadi tinggal kita melihat threat-threat apa yang akan nanti mungkin akan menghambat gitu. Jadi dan saya sangat yakin dengan apa namanya kapasitas dan kapabilitas GMF, apa yang sudah kita sampaikan dalam visi misi itu kita akan bisa mencapainya. Pertama ya salah satunya adalah visi kita itu kan menjadi sebuah serikat yang besar ya di level MRO ya. Kalau bicaranya Indonesia mungkin kita udah besar gitu kan. Bagaimana kita bisa mencapai nanti di Asia Tenggara kayak misalkan si AEK ya. Saya itu kan punya juga di serikatnya dan saya udah beberapa kali ngobrol, program-program sangat bagus gitu dan menurut saya kita bisa mencapai itu. Dan itu sangat realistis juga buat kita gitu ya. Tinggal bagaimana approach tadi dengan manajemen ya. Bagaimana kita membuka diri dan bagaimana juga manajemen ikut berkolaborasi juga gitu dan menghargai apa pendapat dari serikat untuk bisa tadi kalau karyawannya maju pasti perusahaan juga maju gitu. Kalau karyawan sejahtera pasti perusahaan juga akan maju dan itu pasti akan terjadi gitu. Cukup. Baik, makasih Pak Wahyudin. Berikutnya siapa lagi? Oke. Pak Prima. Ya, jadi gini Kang. Bagaimana saya optimis dalam menjalankan visi misi saya atau program kerja saya di 3 tahun ke depan. Jadi yang paling penting adalah plan ya. Pada saat saya buat program kerja itu adalah plan yang nggak bisa dilupakan lagi nantinya setelah mubes ada rekomendasi. Ini kembali lagi bagaimana ketika terpilih menjadi ketua kita bisa membentuk tim yang kita sebenarnya tahu teman-teman kita ini kan untuk keserikatan semangat ya. Kita tinggal ambil orang-orang yang memang kita pilih orang-orang yang memang punya kapabilitas di poin-poin tertentu gitu. Jadi karena apa? Karena apapun yang kita lakukan di serikat sebenarnya dimanapun ya tanpa plan yang jelas ini akan jadi ngambang. Intinya kalau saya matangkan dulu di plannya karena saya yakin di situ seperti itu Kang. Oke, terima kasih. Berikutnya silakan. Iya, terima kasih. Kalau seberapa optimis ya kita harus optimis. Kenapa ya? Kita maju di sini pun juga sebenarnya dengan optimisme kan, dengan visi saya profesional dan transformatif tentunya juga kita sudah membuat plan-plan yang jangka pendek dan jangka panjang itu pasti, tapi kita juga harus beradaptasi dengan kondisi ataupun keadaan karena kita tidak bisa memprediksi bahwasanya saat ini di era-era VUCA seperti sekarang ini ya memang kadang nggak realistis untuk kita memplankan jangka panjang. Tapi kita sebagai organisasi, kita harus menjadikan organisasi kita organisasi pembelajar. Jadi terus belajar, adaptif, dan juga siap menghadapi semua perubahan. Seperti itu. Jadi tim yang kuat juga pasti kita perlukan. Namun selain tim yang kuat, kita selalu tekankan bahwasanya kita jadikan organisasi kita adalah organisasi pembelajar karena ya sebenarnya pilar-pilar dari serikat kan sebenarnya tidak lepas dari advokasi dan juga edukasi kan gitu. Advokasi sudah yang tentu rutinitas ataupun kalau kita membuat sebuah tim advokasi itu akan menjadi rutinitas dan kita akan kembangkan di sana. Kita akan kembangkan pola-pola yang lain ataupun guru-guru yang lain ataupun tadi pilar-pilar yang lain dengan tim yang lain dan tentunya mereka akan berjalan tidak selalu harus atas komando dari pimpinan, tapi mereka yang kita kembangkan ataupun kita timbulkan adalah inisiatif-inisiatif yang tentunya akan memberikan feedback juga kepada pimpinan. Nggak selalu
pimpinan itu selalu mendelegasikan sesuatu yang mutlak ataupun solid gitu. Tapi kita juga memerlukan feedback dari tim kita. Jadi kalau untuk ditanya optimis, selama organisasi kita ciptakan organisasi pembelajar, saya optimis. Dan saat ini kita udah mulai melaksanakan itu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Bapak-bapak, ini sesi pertama sudah selesai. Kita break dulu ya. Kita break dulu 5 menit, lalu kita nanti masuk ke sesi kedua, yaitu tentang keserikatan dan ketenagakerjaan. Oke, kita break dulu. Baik, Bapak-bapak, kita mulai lagi untuk sesi kedua tentang keserikatan dan ketenagakerjaan. Namun sebelum masuk ke sini, nanti ketika Bapak terpilih menjadi ketua serikat pekerja ya, di GIJ ini, ada saat dimana kita dalam posisi yang memang kita tidak bisa memilih, Pak, atau buah si malakama lah gitu. Memilih tapi memang itu tidak ideal. Gitu. Tadi Bapak-bapak sudah menyebutkan pikiran-pikiran idealnya, ya, memilih tim yang solid, memilih tim yang memiliki kapabilitas yang bagus, dan segala macamnya gitu kan. Pada prakteknya nanti, ya kan, itu akan terjadi deviasi-deviasi, dan itu sudah terbukti. Ya, saya juga berpengalaman ketika mengikuti organisasi, ya kan, ya, kadang naik turun segala macam gitu ya, semangat dari teman-teman gitu ya. Jadi dari sisi internal banyak permasalahan di dalam organisasi kita sendiri, terutama dari sisi SDM-nya. Dari sisi eksternal juga gitu kan, ketika kita berhadapan dengan manajemen, ya, contoh misalkan ada satu perusahaan X, ya, perusahaan ini di bidang maintenance mobil gitu ya. Lalu terjadilah pandemi yang mengharuskan perusahaan ini harus meng-cut karyawan, sebagian karyawannya. Ya. Posisi bapak-bapak sebagai ketua serikat pekerja, ya, seperti undang-undang harus melindungi, ya, membela, bahwa memperjuangkan kesejahteraan. Tapi pada saat yang sama, kondisi yang aktual, income perusahaan itu memang sedang berdarah-darah, dan dari manajemen ini memaksa, ya, untuk memotong atau meng-cut gitu ya sebagian karyawan atau layoff gitu. Nah, bagaimana Bapak dalam posisi seperti itu? Ya kan? Jika perusahaan tidak meng-cut karyawan, maka perusahaan bisa kolaps. Gitu kan? Jadi memang kita ada satu situasi tidak ideal, Pak. Ya, tidak ideal. GIJ harus kuat segala macam. Ya, itu yang kita sampaikan, ya kan? Optimis segala macam. Ya, oke, itu semangat. Tapi ketika nyatanya nanti aktualnya kita akan menghadapi hal yang berbeda. Nah, pertanyaannya adalah, jika bapak-bapak dihadapkan, ya, satu sisi perusahaan ingin memecat karyawan, sebagian karyawan, karena ingin menyelamatkan cash flow. Satu sisi, ini ada anggota kita sebagiannya, harus kita lindungi. Itu kan kesejahteraannya harus kita perjuangkan. Seperti apa sikap Bapak sebagai ketua serikat pekerja di PTX tersebut? Silakan. Ya, silakan Pak Komar. Kalau memang keadaannya seperti itu, yang sekiranya perusahaan benar-benar tidak mampu lagi untuk untuk survive, ya, kalau untuk mem-PHK boleh, tapi kita lihat yang kita pantau adalah seberapa uang yang didapatkan. Tidak asal semerta-merta dia PHK terus tanpa pesangon, tidak bisa seperti itu juga. Karena kita juga harus melihat keadaan perusahaan. Di saat seperti ini perusahaan yang benar-benar hampir kolaps, dia harus survive, dan langkah paling utama dari perusahaan untuk menyegahnya terjadinya kolaps atau bangkrut pada perusahaan itu dengan cara mem-PHK. Nah, sebagai serikat kita harus memantau berapa uang didapatkan oleh anggota tersebut yang ketika di-PHK, apakah sudah sesuai atau enggak. Jika tidak sesuai, kita tolak. Tapi
kalau memang ada perjanjian, kita harus juga memberikan win-win solution kepada perusahaan. Jika memang keadaannya seperti itu, ya kita nggak perlu apa ya, kita tetap membantu supaya karyawan yang di PHK ini sesuai dapat dengan apa yang harusnya, seharusnya nggak apa ya, nggak semata-mata pecat nggak dapat apa-apa, atau pecat dapat sekian seperti itu. Yang kita pantau adalah kalau memang keadaannya seperti itu, dan kita pun nggak bisa memaksa, karena yang punya keadaan itu yang tahu adalah perusahaan. Jadi perusahaan harus melakukan seperti ini, ya kita juga nggak asal percaya juga kan, kita harus lihat juga benar nggak yang dikatakan manajemen seperti ini. Nah, kita juga lihat seperti apa. Kalau memang benar, ya kita nggak mau harus memberikan ruang juga kepada perusahaan untuk sama-sama mencari winning solusinya. Baik, baik. Terima kasih Pak Komar. Yang lain silakan. Boleh? Oh boleh, Pak Budi, enggak? Ya, terima kasih. Tentunya kita ketika menjabat ataupun memimpin, banyak kebijakan-kebijakan kita yang menurut anggota yang tidak populis. Tapi kita yakinkan bahwasannya langkah-langkah yang kita ambil itu sudah benar. Apa parameter benar? Yaitu berpegangan terhadap normatif ketenagakerjaan dan juga syarat-syarat kerja. Apa itu normatif dan syarat-syarat kerja? Normatif itu ya undang-undang dan lain-lain. Kalau syarat-syarat kerja ya PKB. Jadi yang kita kawal adalah hak dan kewajiban. Jadi kita untuk PHK, untuk terjadi PHK massal itu nggak bisa serta-merta terjadi. Jadi langkah-langkah untuk preventif yang sudah dilaksanakan perusahaan itu harus kita challenging dulu. Kalau memang kalau di kemarin di masa COVID itu ada namanya Permen 104 itu tentang pencegahan PHK massal. Di situ dijelaskan bahwasanya untuk mencegah PHK massal itu ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan, dan kita sebagai serikat harus memastikan dulu langkah-langkah yang sesuai normatif tadi apakah sudah dijalankan atau belum. Jadi tidak semacam jumping alternatif yang terakhir yang diambil oleh perusahaan. Itu yang perlu kita kawal. Jadi selain langkah-langkahnya kita harus challenging apakah itu memang benar, dan terutama langkah-langkahnya apakah sudah dilaksanakan dengan benar. Yang keduanya adalah kita pastikan hak-hak dari pegawai ataupun pekerja itu sudah sesuai dengan normatif ketenagakerjaan dan juga syarat-syarat kerja. Karena PHK itu juga sebenarnya hak dari perusahaan juga, dan juga ada alternatif lain yang bisa diambil selain PHK, itu program pensiun dini ataupun golden second dan lain-lain, itu juga harus menjadi pertimbangan. Baik. Terima kasih Pak Budi. Yang lain silakan. Saya. Oh ini. Terima kasih. Jadi kalau saya baru melihat bahwa sebenarnya PHK atau terjadinya company korup atau bankrupt ya, kebangkrutan sebuah perusahaan atau harus melakukan pengurangan pegawai dengan kondisi perusahaan yang tidak memungkinkan, itu kan tidak mungkin terjadi serta-merta gitu. Sesaat langsung terjadi, pasti ada backgroundnya, pasti ada latar belakangnya. Nah inilah yang sebenarnya yang harus kita lakukan dalam serikat itu adalah mengawal terhadap preventionnya gitu. Kita harus preventif dulu nih, apakah memang layak perusahaan kita melakukan hal tersebut gitu ya. Nah itu tadi lari ke peraturan-peraturan perundangan, apakah step atau langkah-langkah yang dilakukan sudah sesuai dengan aturannya nggak gitu. Apakah memang itu harus yang paling terakhir dikeluarkan gitu, bahwa harus lakukan PHK. Dan ini harus kita sama-sama dalami dan harus kita komunikasikan dengan manajemen. Tapi saya lebih mengedepankan adalah bagaimana perusahaan kita jaga secara prevention gitu loh. Artinya preventifnya harus kita jaga bahwa perusahaan ini jangan sampai terjadi kolab gitu. Makanya keterbukaan antara manajemen dengan serikat itu sangat penting gitu. Karena semua itu ibarat satu rel dengan rel yang saling bergandengan gitu ya, saling dengan area yang sama. Tujuannya apa sih? Perusahaan maju, anggota karyawannya sejahtera. Itu udah pasti, semua serikat akan begitu. Nah itu yang paling penting. Tapi kalau memang itu terjadi, selagi step-step itu dilakukan dan kita harus mengambil
langkah-langkah sebagai apa kalau dibilang maksud saya apa namanya PHK itu adalah last decision atau keputusan terakhir. Ya, bukan hal yang paling utama tapi harus paling terakhir gitu diputuskan. Dan itu mungkin akan melakukan pembicaraan yang panjang. Ya contoh saja perusahaan itu untuk dilakukan PKPU kan persyaratannya nggak serta-merta dengan mudah orang mengajukan PKPU gitu kan. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh penggugat PKPU dan termasuk juga PHK. Baik. Itu sih kalau menurut saya. Terima kasih Pak Wahyudi. Yang lain silakan. Saya mungkin Pak. Oh, Pak Prima. Ya, jadi ketika dalam kondisi yang tidak ideal ya, dalam hal ini perusahaan ingin melaksanakan PHK. Jadi memang sebagai serikat kita berhak untuk berunding. Kita berunding dulu. Apakah memang alternatif yang sebelumnya sudah dilakukan? Jadi nggak mungkin memang ujuk-ujuk jadinya PHK. Jadi apa sih sebenarnya yang membuat perusahaan ini ingin melakukan PHK? Nah, ini kan kalau memang alasannya keuangan, pasti keuangan sih sebenarnya. Kan bisa dimaksimalkan dulu bisnisnya seperti apa, bisa diefisiensikan dulu hal-hal yang memang bisa ditinggalkan gitu. Jadi saya sangat setuju bagaimana PHK ini bisa menjadi alternatif paling terakhir. Jadi kalau memang nggak ada pilihan lagi, ya apa yang bisa dilakukan serikat adalah mengawal PHK-nya seperti apa. Apakah memang sudah sesuai dengan aturan atau enggak. Ini kan bagaimana kita menjaga juga anggota-anggota kita kan ya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Prima. Kang Erwin. Oke, baik, terima kasih. Tadi dikatakan oleh moderator bahwa jika terjadi situasi yang tidak ideal dari tim maupun dari sisi perusahaan. Kalau dari tim, tentunya kita membuat ataupun menjalankan roda organisasi harus ada tadi kalau Pak Wahyudi katakan ada preventif ya, preventifnya. Terus ada juga risknya, ada risk management. Risk management itu diterjemahkan bagaimana ketika situasi yang tidak ideal itu terjadi. Nah, kalau dari sisi serikat ketika menghadapi perusahaan yang dinyatakan tadi katakanlah terancam bangkrut ataupun untuk menjalankan roda perusahaan tersebut harus melakukan PHK, tentunya administrasi ataupun syarat-syarat PHK itu sesuai dengan perundang-undangan tidak serta-merta tadi disampaikan oleh rekan yang lain juga tidak serta-merta hari itu PHK, tetapi ada kriteria data-data yang harus dilampirkan ataupun disubmit ya, dalam hal ini mungkin ke Departemen Tenaga Kerja dan lain sebagainya. Kalau dari sisi kita dari serikat yang jelas kita dibekali oleh perangkat yang mana perangkat tersebut ada kajian strategis, ada bidang organisasi dan lain sebagainya. Nah, kita tentunya untuk membuat perangkat itu harus ada orang yang pertama di kajian strategi mungkin harus bisa membaca laporan keuangan supaya kita tidak dibohongi oleh perusahaan, walaupun tadi dikatakan kita nggak punya duit, nggak bisa bayar gitu kan, tapi ternyata dari sisi laporan keuangan, oh ternyata ada nih celah untuk menghindari hal seperti itu. Nah, terus yang jelas tadi komunikasi, kita komunikasi ininya seperti apa, latar belakangnya bagaimana, terus juga serikat tadi mengawal hak-hak karyawan jangan sampai ada yang kurang. Tentunya ketika itu terjadi semuanya harus sesuai dengan aturan dan serikat tetap memegang teguh bagaimana kesejahteraan dan roda perusahaan tetap berjalan sehingga tujuan tetap bisa kita capai. Baik, terima kasih Pak Erwin ya. Oke, makasih Bapak-bapak ya. Jadi memang kalau ideal mah insya Allah gampang lah kita semua mengatasi hal-hal yang ideal. Namun di lapangan, apakah itu di DPD, ya kan, DPP, itu banyak hal-hal yang tidak ideal, gitu ya. Nah, hal yang tidak ideal, misalkan contohnya karena kita misalkan anak baru, bukan anak baru, masih muda, gitu ya.
sehingga kita tidak terlalu dipandang, atau karena memang historical kita juga belum diketahui ya oleh pihak-pihak dari perusahaan. Bagaimana jika Anda terpilih, Anda bisa meyakinkan atau membuat serikat pekerja ini bisa dipandang oleh pihak manajemen, gitu ya. Bagaimana menjadikan serikat ini benar-benar dihargai, dihormati, gitu ya. Nah, sehingga kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan itu benar-benar melibatkan serikat, gitu ya. Nah, kadang kita memang sering ingin berkomunikasi, kita terbuka komunikasi, tapi ada hal-hal tertentu yang memang perusahaan tidak mengkomunikasikan itu, kan begitu. Ada hal-hal seperti itu ya, di PTX gitu ya. Nah, apa yang akan Anda lakukan agar Anda sebagai ketua memimpin serikat ini menjadi serikat yang kuat sehingga dihormati dan katakanlah diperhitungkan? Silakan. Oke, Ya, saya dulu. Kang Erwin. Ya, baik. Ketika kita sudah terpilih menjadi ketua serikat, artinya secara sah kita sudah mendapatkan amanah yang mana amanah tersebut dilindungi oleh undang-undang. Nah, untuk bagaimana supaya kesimpulannya tadi, kalau kesimpulan saya bahwa bagaimana si manajemen itu tidak menandang sebelah mata terhadap kita ataupun tim kita, atau dalam garis besar adalah serikat. Yang pertama, komunikasi masing-masing individu memang memiliki skill komunikasi yang berbeda-beda, tetapi dari skill komunikasi yang kita miliki, kita bisa ataupun berusaha untuk melaksanakan komunikasi yang baik sehingga kita tidak dipandang sebelah mata. Artinya kita juga harus menunjukkan eksistensi kita selaku ketua ataupun selaku serikat ini sebagai GSC yang kuat, handal, tangguh, dan profesional tadi. Kita tunjukkan ke manajemen bahwa kita memang profesional. Kapan kita sebagai ketemu manajemen sebagai pegawai GMF, kapan kita ketemu manajemen sebagai serikat. Itu yang harus dijalankan seperti itu. Nah, kemudian yang ketika itu sudah terjadi, saya yakin akses kita untuk ke manajemen dalam hal ini, kalau ketua berarti ke BOD gitu ya, perwakilan BOD ataupun BOD-nya sendiri sebagai CEO ataupun direktur-direktur yang lain, itu bisa terbuka ketika komunikasi kita sudah enak dengan mereka. Makanya saya punya prinsip berkolaborasi dan bersinergi tadi, sehingga tujuan-tujuan kita bisa tercapai. Itu kira-kira. Terima kasih Kang Erwin. Maka yang lain silakan. Baik, saya Ya, Pak Wahyu banget. ya. Jadi memang ada hal-hal yang kita harus respect ya terhadap apa yang menjadi kewenangan ataupun menjadi hak perusahaan, maupun apa yang menjadi haknya di serikat sendiri gitu. Nah, inilah yang dituangkan di dalam nanti seperti PKB, perjanjian kerja bersama. Nah, apabila ada putusan-putusan seperti itu sebenarnya gampang. Kita itu, apalagi kalau model perusahaan seperti kita ya, perusahaan kita ini kan jasa, dan kekuatannya itu selalu ada pasti di manpower kalau jasa. Nah, ini yang menurut saya itu akan menjadi sebuah modal besar buat kita juga gitu, buat ya selalu sebenarnya kalau ada hal keputusan yang tidak berimbang, itu kan bentuk protes bisa macam-macam ya, dan tidak harus kontraproduktif gitu ya. Artinya kita harus melakukan hal-hal yang sehingga manajemen melihat itu sebuah kalimat protes gitu dari serikat gitu, bahwa ada keputusan ketidakberpihakan dari perusahaan kepada karyawan. Nah, ini yang menurut saya mungkin dalam situasi tertentu memang harus kita sampaikan dengan cara yang tadi, cara yang baik ya, cara yang tidak harus kontraproduktif gitu ya. Kita bisa sampaikan itu juga mungkin bisa menciptakan sebuah respect juga gitu ya, bahwa kita punya power juga gitu untuk itu. Nah, di samping tadi pendekatan yang harus kita lakukan intensif, artinya
Kita harus menunjukkan dia ketegasan kita dan sikap kita juga seperti apa ya terhadap kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh perusahaan, terutama yang kaitannya dengan kesejahteraan karyawan gitu ya, yang terkait dengan itu yang harus kita jaga. Saya rasa kalau tadi kata Kang Erwin, kalau komunikasi terjadi baik, kolaborasi terjadi baik antara perusahaan dengan serikat, saya sangat yakin bahwa respect itu akan terjadi. Pasti itu terjadi. Baik. Kita jaga. Terima kasih Pak Wahyudi. Berikutnya silakan siapa? Ya, Pak Komar, moga. Bagaimana menjadi serikat yang dipandang kuat dan tidak dipandang sebelah mata. Itu intinya kita harus melakukan semua sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika perusahaan punya aturan berlaku dan dia melenceng, kita sampaikan bahwa itu melenceng, salah ini. Anda sudah keluar dari jalurnya. Jadi kita pun juga ada yang namanya PKP. Itu aturan sudah diatur. PKP itu ada suatu perjanjian ini kan sakral ini. Harus ditepati. Perjanjian antara serikat dengan manajemen. Kita mewakili karyawan atau anggota. Ya, di situ perjanjian ini harus benar-benar kita ikuti. Terkait kesejahteraan, gimana supaya kita dipandang kuat, itu tadi kita menjalankan semua aturan-aturan yang sudah ada. Jangan sampai kita melanggar ataupun aturan kita dilanggar. Nah, itu fungsinya. Gimana caranya supaya itu kita saling mengingatkan. Kalau dalam manajemen ada satu kesalahan aturan, kita ingatkan. Ini loh salah, tidak sesuai dengan aturan. Dan sekarang banyak aturan-aturan dari manajemen itu yang memang mereka langgar sendiri. Terus termasuk kenaikan grade itu kan sudah ada diatur. Bahkan ada orang kerja belasan tahun grade-nya masih di situ. Ini ada sesuatu yang nggak benar. Nah, kita perbaiki. Kita komunikasi, jalin komunikasi yang bagus. Ini lo salah, ayo kita bareng-bareng perbaiki. Kekurangannya di mana? Ayo kita cari bareng-bareng. Itu mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Komar. Berikutnya, silakan. Boleh. Pak Budi, mana? Ya, terima kasih. Intinya tidak bisa dipungkiri juga bahwasanya serikat yang kuat itu bisa terdiri dari dua faktor menurut saya pribadi, bisa sosoknya kuat ataupun sistemnya kuat. Meskipun kita dilegitimasi oleh dipilih oleh anggota dan dilegitimate dan juga dilindungi oleh undang-undang, kadang kala suara kita juga kadang nggak didengar. Tapi tidak usah berkecil hati, karena sistem itu bisa kita bentuk dengan cara apa? Ya, kesadaran berserikat rekan-rekan semua. Karena kita sebagai serikat pekerja sebenarnya diberikan senjata pamungkas. Senjata pamungkas itu adalah mogok kerja. Meskipun senjata pamungkas itu ya tidak harus kita keluarkan kan gitu. Meskipun kadang kita steward bahwasanya saya punya senjata pamungkas, kalau perusahaan tidak mengindahkan aturan-aturan norma dan juga syarat-syarat kerja, ya kita bisa menggunakan alat itu. Catatannya sudah deadlock kan gitu. Terus kita juga tidak bisa memungkiri bahwasanya sosok itu juga penting. Kenapa sosok itu penting? Ya kadang saya jujur, saya juga saya berpengalaman, maksudnya sebagai pelaku bahwasanya saya adalah pimpinan serikat yang menurut saya generasi yang agak muda gitu. Di awal-awal saya nggak didengar. Yang saya lakukan apa? Ya tidak masalah, karena tipikal manusia itu adalah biasanya tidak akan mendengarkan orang yang di bagian golongannya. Ya seperti Nabi Muhammad pun juga seperti itu. Nabi Muhammad itu di Makkah sebelumnya tidak terlalu didengar. Beliau melaksanakan hijrah ke Madinah. Setelah ada penerimaan di Madinah dan juga di sana bisa menguatkan dirinya dan menunjukkan bahwa yang dibawa itu benar dan membentuk kekuatan yang signifikan, beliau kembali lagi ke Makkah.
makna apa yang bisa diambil? Bahwasanya di serikat itu ada selain dilindungi oleh undang-undang, kita punya struktural serikat. Struktural serikat itu ada serikat, federasi, konfederasi. Dan menurut saya, kenapa tidak kita gunakan itu gitu? Karena yang kekuatan berserikat ini secara struktural yang diakui oleh pemerintah itu adalah secara itu tadi, afiliasi tadi. Dan kalau teman-teman tahu bahwasanya dari sisi pemerintah itu presiden ataupun pemangku pemerintahan itu yang diundang untuk berdiskusi tripartit nasional dan juga Dewan Pengupahan itu biasanya dari konfederasi, jadi bukan serikat. Ya, perjuangan kita apabila kita laksanakan secara struktural, kita harus berafiliasi. Selain tadi adalah memperkuat dari sisi memperkuat sosok dan juga memperkuat organisasi kita. Baik. Seperti itu sih. Terima kasih. Baik. Baik, Kang. Jadi kalau menurut saya bagaimana kita sebagai serikat tidak dipandang sebelah mata. Sebenarnya menurut saya ada dua ya, organisasinya sendiri dan aturannya. Jadi bagaimana kita dalam berorganisasi, kita komit dengan apa yang harus kita lakukan. Kedua, kita patuhi aja aturan yang udah ada. Artinya kita nggak fleksibilitas perlu, tapi ini bukan yang utama. Kalau memang di perusahaan kita ada PKB ya, patuhin dulu PKB-nya. Ketika terjadi ketidakpatuhan terhadap PKB ini kan pada akhirnya akan menimbulkan punishment lah ya. Jadi dalam PKB sendiri kan sudah ada bagaimana diatur hak dan kewajiban antara manajemen dan karyawannya, itu aja. Jadi dalam berorganisasi kita komit aja dulu apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita menjalankan aturan itu aja langsung seperti itu. Baik, terima kasih Pak Prima. Ya. Berikutnya, oke, kita sekarang ke dalam ya. DC, DPP, di bawah itu ada DPD, ya kan? Ada DPC, DPP, DPD, DPC, gitu kan. Tadi dikeluhkan bahwa komunikasi, ya kan? Memang dari setiap kepengurusan periode dari zaman dulu, Pak, mungkin dari zaman Pak Nanang awal, itu komunikasi memang menjadi isu yang cukup highlights. Kenapa? Karena kita membawahi banyak ya, anggota itu ada 4.000 gitu. Nah, apa yang akan Anda lakukan ya untuk tadi memperbaiki komunikasi internal ya, dalam rangka tadi memperkuat apakah itu trust kepada DPP, kepada Anda sendiri sebagai ketua, gitu. Apa yang akan dilakukan? Berikutnya, positioning dari DPP dan DPD ini dan DPC ini menurut Anda seperti apa? Apakah satu komando? Apakah DPD ini menjadi pengkritik utama? Ya. Apakah DPC juga terpisah, otonomi seperti itu, gitu kan? Nah, itu kan. Nah, menurut Anda seperti apa? Karena ketika Anda nanti di DPP, ya, nanti akan ada situasi demokratis, ya, yang sama gitu. Pak Budi dulu di DPD sama, kritisnya juga luar biasa ya ke DPP ya. Nah, itu yang akan kita hadapi juga, Pak. Tapi itu bagus. Kenapa? Artinya organisasi ini hidup, ya, sehingga nanti muncul generasi-generasi baru. Nah, balik lagi ke tadi, bagaimana Anda bisa ya meyakinkan ke bawah ya yang ribuan orang, bahkan pengurus DPD juga banyak. Anda sudah berlaku lurus, oke? Tapi ada persepsi-persepsi yang memang itu tidak sesuai dengan kenyataan. Oke, silakan Pak. Mas, silakan. Kalau saya dalam menjalin komunikasi supaya nyampe, intinya dalam berorganisasi itu kan kita harus transparansi dalam hal ini, transparansi ini boleh tapi nggak telanjang. Yang arti
apapun yang kita kerjakan, progres kerja kita apa, kita sampaikan. Apa yang sudah kita lakukan, kita sampaikan. Evidence yang membuat mereka paham bahwa kita tuh bekerja di sini juga memperjuangkan hak dan hak dan yang harus mereka dapatkan itu dan kepentingan mereka. Jadi hak dan kepentingan mereka itu kita perjuangkan di sini. Dengan cara apa? Kita dengan cara kita dan kita sampaikan progres kita seperti ini. Semua kita bicarakan, semua kita lakukan dan semua kita sampaikan. Dan harus sampai ke DPC. Dari DPP ke DPD kemudian ke DPC. Gimana? Ya itu tadi, berorganisasi itu harus transparansi. Kita boleh berbuat baik. Kalau untuk pribadi ya nggak masalah, nggak diperlihatkan. Tapi kalau kita berorganisasi harus kita perlihatkan, karena ini menunjukkan bekerja nggak sih di DPP itu supaya apa? Supaya nyampe kita sampaikan. Nah ini sudah kita sampaikan. Evidennya ini berupa surat, ini kita sampaikan surat. Berbuat teguran atau apa, kita nyampaikan ini kita sudah bertemu dengan BOD dan jawabannya seperti ini dan tidak kita keep. Itu membuat kita nggak nyampe ke bawah. Mungkin itu yang bisa saya lakukan untuk kedepannya biar lebih masuk lagi apa yang kita kerjakan. Baik. Ya. Terima kasih Pak Komar. Silakan, ada lagi? Boleh. Pak Wahyudin, monggo. Ya, kalau menurut saya bahwa sebenarnya DPD maupun DPC itu adalah suara rakyat ya, atau bilang suara voter atau suara konstituen ya. Dan ini yang harusnya kan bahwa dalam suatu organisasi itu kan pasti ada cara komunikasinya ya antara DPD dengan DPP. Sebenarnya kan jembatannya dari DPD ke DPP gitu ya. Nah itulah yang menurut saya DPP itu harus menjadi pendengar yang baik terhadap apapun yang dikeluhkan oleh DPD. Tinggal nanti masalahnya adalah apakah itu menjadi skala prioritas atau enggak sesuai dengan program kita. Tapi itu tadi betul yang dikatakan bahwa transparansi harus ada gitu. Apa sih yang sudah kita lakukan? Sudah sejauh mana sih yang sudah kita komunikasikan? Itu tersampaikan. Tapi dalam konteks yang tidak strategis ya gitu. Tapi sebuah informasi saja bahwa sudah kita lakukan tanggal sekian kita sudah ketemu, kita sudah sampaikan. Nanti kita menunggu misalkan apa keputusannya gitu. Tapi update itu harus terus terjadi antara DPD dengan DPP. Nah, ini yang perlu menurut saya komunikasi ini perlu intens dilakukan karena besarnya sebuah organisasi itu kita harus lihat bahwa berangkat selalu akan dari bawah baik DPC maupun DPP. Nah ini harus kuat gitu loh. DPC DPD kuat maka DPP itu akan kuat dengan sendirinya. Apapun yang akan kita gerakkan ke DPP maupun ke DPC DPC itu akan menjadi satu suara irama yang sama gitu loh. Apa yang kita minta mereka pasti akan melakukan karena sudah tidak akan ada lagi yang namanya barrier kecurigaan antara DPP maupun DPD gitu. Nah itu yang perlu dilakukan menurut saya, sinerginya harus rutin dan kita harus menjadi pendengar yang baik kalau kita berada di posisi sebagai DPP. Baik. Apapun keluhannya kita harus tampung gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Wahyudin. Berikutnya silakan. Saya mungkin Kang. Ya. Monggo. Terima kasih. Jadi gini Kang, adanya DPP, DPD dan DPC ini kan sebuah struktur organisasi yang sudah kita pakai. Jadi pesannya adalah bagaimana kita menyampaikan apa yang sudah kita lakukan ketika kita di DPP kepada DPC dan kepada DPD dan DPC-nya. Artinya begini, perlu penyampaian yang konkret. Artinya ada yang sudah kita lakukan dan ada pertemuan 3 bulanan misalnya, dan ada pertemuan-pertemuan lain in case ada masalah DPD pasti diundang. Nah, bagaimana kita bisa menyampaikan apa yang sebenarnya sudah terjadi, apa resikonya? Nah, ini kan contoh
komunikasi ya. Jadi kalau menurut saya ketika di DPP punya niat baik untuk menjalin komunikasi kepada DPD-nya, memang kayak tadi Mas Komar bilang, transparan itu tidak harus telanjang. Tapi menurut saya, apapun itu kita harus ungkapkan ke bawah. Sampai pada akhirnya teman-teman di DPD dan DPC, apalagi anggota, itu bisa minimal mereka nggak harus percaya, tapi bagaimana mereka merasa apa yang sudah menjadi masalah mereka kita perjuangkan. Jadi kita nggak dianggap diam. Dan menurut saya bukan sebuah dosa ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain dalam organisasi. Kita sampaikan apa yang sudah kita lakukan, itu aja lah. Terima kasih. Ya. Berikutnya silakan. Ya, saya Kang Erwin, Anda. baik. Kalau menurut saya intinya komunikasi dan transparansi. Komunikasi dan transparansi itu apa? Ya tadi sudah teman-teman juga sebutkan bahwa semua kegiatan dan lain sebagainya DPD, DPC harus terinformasi. Namun caranya seperti apa dalam hal ini? Karena tadi dikatakan bahwa apakah DPD, DPC, DPP harus satu komando. Dalam beberapa hal memang harus satu komando, tetapi ada beberapa hal yang tidak satu komando juga, karena bagian dari kontrol DPP adalah DPC dan DPD. Ketika DPD dan DPC bersuara, berarti bersuara yang notabene memberikan peringatan. Artinya tidak satu suara, berarti ada hal yang berbeda antara di DPP dan di DPD, DPC. Nah, yang berbeda itu apa? Ya tadi ada permasalahan-permasalahan, mungkin tadi ada permasalahan di DPC-nya dan di DPD-nya, sehingga harus dibantu oleh DPC. Karena saya yakin ketika DPD sudah ngomong ke DPP, berarti di DPD udah mentok nih, perlu bantuan DPP, gitu kan? Nah, oke. Itu harus segera diselesaikan supaya nanti tidak berlarut-larut. Dan informasi selanjutnya adalah sudah sampai di mana permasalahan yang saya bawa ke DPP, gitu kan? DPP sudah apa saja dan ngapain aja. Nah, itu juga perlu diinformasikan. Tadi informasi ada dua, ada informasi yang bisa dikonsumsi publik, ada informasi yang memang tidak bisa dikonsumsi oleh publik, terutama strategis. Mungkin terkait dengan informasi yang strategis, biasanya ketua DPD-nya saja yang diundang untuk membahas tersebut, gitu kan. Intinya komunikasi dan transparansi. Baik, terima kasih Kang Erwin. Berikutnya Pak Budi. Ya, terima kasih untuk perihal komunikasi. Kalau dari saya, pendapat saya bahwasanya komunikasi itu kan ada dua arah, dari top to down ataupun satu lagi bottom up gitu. Jadi kita harus sebagai leader kita harus bisa memitigasi bahwasanya mana yang harus kita deploy ke bawah yang akan menimbulkan keresahan dan lain-lain. Tentunya mitigasi itu kita harus laksanakan. Jadi transparansi itu benar, tapi transparansi itu juga dalam batas-batas yang sebenarnya tidak mengurangi esensi dari informasi, kan gitu. Menurut rekan-rekan semua pasti setuju seperti itu. Tapi yang saya tekankan tadi bahwasanya selain informasi itu top to down, kita juga sebenarnya sebagai leader harus banyak mendengar. Jadi kita harus banyak mendengar informasi bottom to up, jadi dari bawah ke atas. Kenapa kita harus banyak mendengar? Karena keluhan-keluhan teman-teman itu yang sampai dengan kita ataupun yang perlu kita follow up, banyak kita harus segera tindak lanjutin kayak gitu. Karena kalau sekedar informasi dari top to down itu biasanya itu adalah sukses story yang secara kecepatan informasi menurut saya, kalau secara goal sudah tercapai itu hanya semacam informasi yang menurut saya bukan urgensi, tapi yang urgensi adalah informasi yang akan timbul dari bawah ke atas yang harus segera kita speed up untuk kita
kita follow up. Jadi sebagai leader kita juga harus tahu mana yang informasi-informasi yang tadi di flow-nya sampai dengan DPD, DPC, dan juga sampai dengan anggota. Saya yakin kalau semua pihak ataupun semua stakeholder GEC, baik DPP, DPD, DPC ini bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, itu akan GEC akan kuat dan goal kita akan lebih besar. Jadi orientasi kita ke goal, bukan orientasi ke proses ataupun sekedar informasi seperti itu. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Karena sebentar lagi akan azan maghrib dan kita harus buka puasa. Sepertinya untuk sesi diskusi pada hari ini sesi diskusi pertama ya, akan kita sudahi saja, dan kita nanti insya Allah hari Jumat akan ada satu sesi lagi, dan di situ kita bisa lebih dalam lagi ya ngobrolnya. Ini udah mulai hangat nih ya, dari mulai profil, program kerja, rada-rada santai, sekarang sudah disajikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ideal ya. Kita diposisikan dalam posisi yang tidak ideal gitu. Karena ini juga teman-teman sudah mengelaborasi dengan sangat baik sekali ya. Tentu nanti audiens yang akan menilai ya, seperti apa, bagaimana, itu hak prerogatif dari audiens ya. Baik Bapak-Bapak, saya kira pada hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah next kita akan lebih dalam lagi terkait dengan hubungan industrial, terkait dengan PKB, terkait dengan permasalahan karyawan. Tidak menutup kemungkinan kita juga akan memperdalam tentang keserikatan dan ketenagakerjaan yang memang sebetulnya masih banyak pertanyaan ini, cuma karena waktunya terbatas dan saya juga pengen lebih dalam menggali dari teman-teman semua, namun waktu juga lah yang memisahkan kita ya, membatasi kita. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.